podcast, yaitu tentang bagaimana perkembangan teknologi saat ini dan apa dampak baik positif maupun negatifnya terhadap generasi milenial yang masih mengakses teknologi sampai saat ini. Jadi malam ini saya mengundang dua narasumber. Narasumbernya boleh perkenalan dulu. Halo, saya Winda. Halo, saya Feby. Jadi malam ini saya akan menanyakan dua narasumber tentang bagaimana dampak bagi narasumber ini sendiri tentang perkembangan teknologi yang dulu mungkin belum terlalu canggih dan sekarang yang dimana kita tahu teknologi sekarang itu sangat canggih dan sangat membantu segala jenis pekerjaan manusia. Jadi saya mau tanya Kak Feni dulu, menurut Kak Feni, selama Kak Feni mengakses teknologi sampai saat ini, apa dampak yang Kak Feni dapat baik positif maupun negatifnya? Oke, jadi saya akan menjawab yang pertama, dampak positifnya. Jadi untuk dampak positifnya itu tuh mampu mempersingkat proses berbagi informasi. Contohnya seperti aplikasi WhatsApp. Nah, di WhatsApp kan misalnya nih kita kan rencananya mau mengadakan suatu pertemuan kan. Nah, dari situ kan kita bisa saling berbagi informasi melalui chat kan tanpa lebih cepat tanpa bertemu langsung dengan orangnya. Terus yang kedua bisa juga dalam via Zoom, misalnya aplikasi Zoom kan. Jadi misalnya kegiatan meeting itu kita bisa melalui akses melalui Zoom. Dan saya langsung ke dampak negatifnya menurut saya. Zaman sekarang kan banyak anak muda yang kecanduan judi online. Misalnya ada tuh saya tidak tahu aplikasinya apa, tapi memang sekarang tuh anak muda tuh yang kayak misalnya yang pengangguran, khususnya pengangguran tuh mereka sekarang tuh kayak kecanduan untuk bermain ini judi online. Dampaknya dari situ tuh mereka kayak bermalas-malasan, malas untuk mencari pekerjaan, malas mencari informasi, malas kuliah juga. Terus sebenarnya kita sebagai anak muda zaman sekarang tuh kayak harus mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan, tapi karena adanya aplikasi apa sih namanya judi online, jadi mereka tuh lebih kayak bermalas-malasan gitu. Kalau dari saya hanya itu, sekian. Lanjut. Ya benar sih Kak. Terus menurut Kak Winda, apa dampak yang Kak Winda dapat selama ada perkembangan teknologi yang sangat canggih hingga saat ini? Oke, mungkin saya akan membahas dulu kayak teknologi dari zaman saya masih sekolah dulu, dari kampung. Kami kan dari kampung, mungkin teknologinya masih memang belum masuk ke kampung. Jadi dulu kayak hanya benar-benar aksesnya itu kayak mungkin pertemuan secara langsung tanpa via Zoom. Jadi pas kita sudah semakin tinggi kayak apa ya, pendidikannya semakin tinggi ya. Jadi kayak ada saja kayak apa ya, aplikasi baru yang membuat kita kayak pusing. Ada ini ya, kok ada ini, kayak ada Zoom, ada Zoom, Zoom, terus ini kok bisa ada Zoom. Terus sekarang kayak kita di apa ya, masa kuliah sekarang kayak kita aksesnya semua yang informasi dari kampus kan. Kalau di kampus aku kan pasti dari SSO, iya kan sama. Ada aplikasinya. Dari SSO, jadi kan ya kayak perkembangan teknologinya semakin canggih saja dari sekarang. Mungkin dampak positifnya mungkin memang semacam yang Feni katakan tadi. Terus mungkin juga dampak positif yang lainnya itu kan bisa membantu kita kayak ya sih tidak perlu langsung bertatapan muka, karena kan teknologi itu hakikatnya tuh untuk mempermudah pekerjaan manusia gitu, dan tidak mengeluarkan tenaga yang lebih banyak. Kak Winda dulu kan belum terlalu canggih ya, jadi bagaimana untuk jaringan-jaringan untuk mengakses teknologi dulu? Gimana cerita, kayak mungkin Kak Winda punya pengalaman gitu? Mungkin pas kami kan mulai sekolah online ya, yang pada kan masa pandemi. Kami SMP kelas 3. Kami angkatan pandemi. Angkatan pandemi. SMP kelas 3. Itu kan awal-awal kan langsung ditutup UN ya. UN-nya ditutup ya, hanya ujian UAS saja. Itu tuh ujian UAS juga kan pakai apa sih? Classroom ya? Ya, kita pakai Classroom. Dikasih Google Classroom. Jadi kan di kampung memang jaringannya susah. Jadi
Jadi cari jaringannya harus ke gunung, benar-benar harus ke gunung. Jadi ini. kami cari jaringan tuh harus cari ke agak dataran tinggi dataran ya. tinggi. Kalau Ada dataran rendah ya, perjalanannya. ya tidak bisa. Iya. Sulit juga Karena ya. harus mengakses tuh harus cari dataran Cari tinggi. Dan harus menguras tenaga banget ya untuk cari Cari jaringan saja Hmm, mencari emang. tenaga. Iya. Jadi menurut apa ya? Terus habis SMP kelas 3 SMA. Kita SMA. Pendaftaran SMA juga pakai online Iya. karena masih pandemi. Iya. Kami dari SMP kelas 3, SMA kelas 1 itu tuh yang masih pakai online. SMA kelas 2 itu mulai tatap muka tapi pasti semester ada dua. tapi tetap ada Ada online. online-nya. Iya. Offline dan efektif ya. Iya, offline dan Iya, online. Jadi iya. Bergantian, jalan- betul. bergantian. Belajar gitu ya. Iya. Kalau pas SMA mungkin di tempat yang agak jaringannya lumayan lah, lumayan. Kalau di kampung Oh, jaringannya jadi lumayan. Menurut Iya. menurut Jadi- kau jadi kamu lumayan. bukan di kampung tapi di tempat sekolah kita Oh iya itu iya, tuh kan bukan lumayan, lumayan. tapi bedanya sudah Iya, sudah karena di kotanya kota masih ya. agak Enggak, kalau pas SMA kalau misalnya sudah di kota jaringan jaringan sudah oke, oke. sudah bagus. tapi kalau di kampung mungkin kampung masih ya karena susah dapat sesuaikan jaringan juga ya. tuh misalnya mungkin. kakak. Jadi saya berbagi pengalaman dulu pas yang waktu online kita SMA itu kan dalam 1 minggu itu kan listrik padam. Jadi jaringan tuh benar-benar hilang total dan bahkan arus HP pun tidak ada. Jadi selama 1 minggu tuh kami tidak mengikuti pembelajaran online. Tapi setelah itu kami konfirmasi ke wali kelas bahwa kami tidak bisa ikut karena memang jaringan susah gitu. Memang ya waktu zaman pandemi itu kayak belajar tuh gak efektif, gak efisien gitu. Memang parah ya. Kadang kalaupun di tugasnya dikumpul melalui classroom tapi gak tepat waktu gitu. Iya. Mungkin alasannya bisa jaringan, kuota gitu. Dan tambah satu poin lagi, kalau misalnya pembelajaran online menurut saya tuh, kalau menurut yang kita yang alumni kayak tidak efektif, karena kita keenakan misalnya kayak dikasih tugas, terus tinggal searching saja. tinggal searching Iya, dan iya. banyak menggunakan Pokoknya AI juga. instan banget Iya, ya, instan. Jadi tidak banget. tidak melatih untuk Tidak berpikir nalar dan berpikir kritis. kritis. Jadi kita kayak keenakan. Oh, jadi sebentar kalau misalnya ada tugas saya tinggal cari di Google gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya tuh ini kembali kepada saya ya. Pada waktu itu menurut saya pas sekolah online tuh saya kayak waktu untuk belajar tuh kayak tidak ada karena Iya, kebanyakan HP. HP, menggunakan kita HP. Iya. Apalagi ada kuota bantuan Oh, ya. iya, betul. Iya. Jadi malah keasikan yang lain TikTok. TikTok. Waktu berarti kakak rasakan itu perkembangan teknologi pada zaman COVID ya, yang Iya. dimana kita tuh apa tuh serba teknologi, Teknologi, serba iya. HP. Jadi sebelumnya tuh Kami- kapan sih SMP apa SD ya yang belum sama sekali mengakses atau mungkin terbatas gitu, SD. mungkin belum terlalu canggih. SD sama Kami- SMP sih. Tapi SMP kelas 3-nya kami udah mulai Udah mulai HP. udah pegang HP. Tapi nggak online. HP. Tapi kalau kelas 1 2 itu full Full yang kami benar yang tatap muka tatap karena kan muka. tinggal di asrama jadi penggunaan HP-nya kan dibatasi. terbatas. Iya. Dan juga kami kebetulan di SMP kami tuh kayak setiap Ada pagi diwajibkan untuk membaca buku. Jadi untuk literasi. literasi. Jadi Iya. setiap pagi tuh kami Ada literasi. literasi, ice breaking. Ice breaking, terus setelah Iya. literasi jadi kami kayak mencatat lagi apa a day, yang a kami- day mencatat atau tentang kegiatan Mengulang, selama sehari ya. seharian. Terus kesan pesannya untuk apa hari ini gitu. Jadi benar-benar pas SMP yang Kelas zaman 3. tatap muka itu benar-benar kami kayak full belajar Benar-benar istilahnya belajar. belajar Benar-benar belajar. benar-benar belajar yang tanpa menggunakan akses HP, internet iya. ya. Emang itu sih yang lebih bagus yang membuat kita kayak lebih berusaha untuk mencari-cari Mencari tahu gitu. Mencari tahu. Mau tanya lagi nih kak, kakak mulai mengenal segala jenis gadget atau HP segala macam tuh dari kapan kak? Oh, mengenal gadget ya. Kalau mengenal gadget mungkin dari kecil, dari kami SD, tapi tidak menggunakannya Iya. karena itu hanya sebatas mengenal karena itu Ya punya kan, orang belum tua. Iya. canggih kan. Iya, belum Sampai canggih. sekarang kan banyak banget produk Iya, yang bikin produk. ya bikin penasaran juga kan. Iya. Sekarang kan serba canggih. Serba canggih, ya. Dan bahkan sekarang tuh yang kayak anak Anak kecil. balita saja sudah Dikasih menghafal, HP, dikasih iya. HP bahkan Iya. setiap hari malah. Malah mereka tuh lebih pintar daripada Mm-mm. orang biasa. Iya, itu sudah dampak dari perkembangan teknologi. Sangat, Apalagi sekarang sangat-sangat canggih dan kita mau buat apa aja bisa semua Bisa. lewat online gitu. Mungkin itu saja ya kak. Oh iya. Terima kasih untuk waktunya sudah bersedia menjadi narasumber saya malam ini.
Jadi sekian podcast yang kami tontonkan kepada teman-teman. Saya host Fenida Frosa pamit undur diri. Terima kasih.